Hey guys, balik lagi di channel YouTube Joko Ajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang latihan VPN guys. Jadi untuk beberapa video ke belakang nanti gue akan ke depan apa ulang ya? Beberapa video ke depan gue akan membahas tentang VPN ya, sehubungan dengan pengajaran gue di PKN Stan, yang mana nanti video akuntansi pajak dan Omnibus Law tetap akan gue lanjutkan ya. Mungkin besok gue akan rekaman yang Omnibus Law dan akuntansi pajak dulu akan gue selesaikan dulu, habis itu nanti melanjutkan tentang Omnibus Law. Oke guys, kita lihat di sini. PT Indocom menjual 10 unit komputer senilai 40 juta. Ini yang diminta adalah menentukan berapa DPP, PPN dan PPNBM ya guys. Nah, kita lihat di sini. PT Indocom menjual 10 unit komputer senilai 40 juta. Ini jelas ya, DPP-nya berarti 40 juta, PPN-nya 4 juta. Kemudian Indocom menjual 100 unit printer senilai 132 juta termasuk PPN. Nah, ini kan termasuk PPN ya. Nah, berarti cara nyari DPP-nya adalah 100 per 110 gitu ya guys, dikali dengan 132 juta. Hasilnya adalah 120 juta gitu ya. PPN-nya adalah 12 juta. PT Indocom menjual 10 unit scanner senilai 6 juta dan diberikan diskon 20%. Jadi yang DPP-nya itu setelah diskon ya guys, bukan sebelum diskon ya. Jadi DPP-nya adalah 6 juta dikurangi 20%, berarti 4.800.000. Sedangkan PPN-nya adalah 480.000. Jadi setelah diskon dia guys. Nomor 4, PT Indocom menjual mobil mewah senilai 840 juta termasuk pajak. Mobil yang dijual tersebut termasuk barang kena pajak yang tergolong mewah yang terutama PPNBM tarif 30%. Jadi ini udah sama PPNBM 30% ya. Jadi cara nyari DPP-nya adalah 100 per 103. Ini berarti udah 140% ya guys, karena ada PPN 10% juga. Dikali dengan 840 juta. Ini berarti jawabannya 600 juta. Nah, berarti ada PPN-nya adalah 60 juta dan ada PPNBM-nya 30% ya, 180 juta gitu ya guys. Jadi 100 per 140. Kemudian PT Indosat menjual software aplikasi gaji pegawai kepada Indomakmur. Dalam rangka penjualan tersebut, PT Indosat juga memberikan ini ya, jasa training dan pelatihan calon operator. Jumlah yang tercantum dalam tagihan adalah sebagai berikut. Ada harga software 1 juta dan biaya training pelatihan calon operator senilai 20 juta. Nah, pertanyaannya apakah biaya training pelatihan calon operator itu masuk sebagai DPP PPN? Jawabannya tidak, karena ini adalah jasa pendidikan ya guys, jasa pendidikan. Jadi hanya softwarenya saja yang masuk ke dalam DPP PPN. DPP-nya berarti adalah 100 juta dan PPN-nya adalah 10 juta. PT Distribusindo menjual alat tulis kantor senilai 132 juta termasuk PPN. Nah, ini berarti DPP-nya adalah 100 per 110 kayak tadi ya, dikali 132 juta. Jadi 120 juta. Sedangkan PPN-nya adalah 12 juta. Apotek Inggris Laras menjual obat-obatan selain 60 juta. Nah, obat-obatan itu apakah dia adalah BKP? Iya, BKP guys. Jadi DPP-nya adalah 60 juta dan PPN-nya adalah 6 juta. Yang bukan JKP itu adalah jasa kesehatan medis, jasa medis juga. Nah, seperti ini yang 8. Rumah Sakit Harapan Sehat menagih biaya selama pengobatan pasien yang menjalani rawat inap dengan perincian sebagai berikut. Ada biaya kamar, dokter, obat-obatan, tes laboratorium. Nah, apakah obat-obatan ini menjadi dikenakan PPN? Jawabannya tidak, karena dia menjadi satu kesatuan dari jasa kesehatan tadi. Jadi ini DPP-nya 0 dan PPN-nya pun 0 ya, karena dia adalah bukan jasa kena pajak, dia adalah jasa kesehatan. Beda dengan tadi ya, ini apotek menjual obat, itu dia dikenakan PPN. CV Ahas menjual sebuah bengkel sepeda motor melakukan tagihan biaya servis sebagai berikut. Oli, busi, kampas rem, jasa, ini semuanya dikenakan PPN ya guys. Jadi DPP-nya adalah 65, 60, 125, 145.000.
dan PPN-nya adalah 14.500. CV Motorindo, sebuah dealer sepeda motor, menjual 1 unit sepeda motor. Jumlah yang disepakati dengan pembeli, harga sepeda motor adalah 15 juta. Ketika CV Motorindo menyerahkan sepeda motor tersebut, diberikan bonus berupa sebuah helm dan jaket yang harga pokok waktu dibelinya dulu adalah 200.000. Nah, ini juga masuk sebagai pembelian cuma-cuma ya guys. Berarti DPP-nya adalah 15.200.000 dan PPN-nya adalah 1.520.000. PT Indocom menjual 10 unit LCD monitor senilai 3 juta kepada pembeli. Karena pembeli tidak membawa mata uang USD, maka pembeli membayar dengan mata uang rupiah dengan kurs konversi yang disepakati adalah $1 193.50. Padahal kurs tengah BI saat itu $1 9.300 dan kurs Menteri Keuangan 9.400. Ini pakai kurs Menteri Keuangan ya guys. Kalau transaksi dalam dolar harus pakai kurs Menteri Keuangan. Ini maksudnya dalam mata uang asing ya, sorry, bukan dalam dolar aja. Berarti ini 3.000 dikali 9.400. DPP-nya adalah 28.200.000. PPN-nya adalah 2.820.000. Nomor 12, kemudian PT Imporindo mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan impor tersebut adalah FOB 10.000, insurance-nya 500, pengangkutan 8.000. Biaya masuk tarif 5%, PP dulu impor 2,5%. Oke. Nah, ini pakai kurs Menteri Keuangan ya guys. 9.300, berarti kita hitung dulu chief-nya. 10.000 ditambah dengan 500 tambah dengan 8.000 ya, dikali dengan 9.300. Berapa nih? Chief-nya adalah 10.000 ditambah 500 tambah 8.000 dikali 9.300, 172.050.000. Kemudian ada biaya masuk ya. Biaya masuknya adalah 5% dari ini ya, 172.050.000. Oke, di sini ada $8.602.500. Berarti nilai impornya adalah tambah 172.050. 186.52.500. Nah, kemudian di sini ada PPN-nya, berarti ini DPP-nya guys ya. Ini DPP, PPN-nya berarti 18.065.250. Berarti ada PPN BM-nya 20% ya, kali 20%. 36.130.500. 13, PT Fast Food Indo memakai merek McDonald untuk jaringan restoran cepat saji yang dimiliki. Dalam rangka penggunaan merek tersebut, PT Fast Food Indo membayar ke Donald Corp di Amerika Serikat senilai $100.000. Kurs tengah BI. Nah, ini adalah penggunaan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah APBN dalam daerah APBN ya guys. Berarti DPP-nya adalah pakai kurs Menteri Keuangan, jangan lupa. 9.300 dikali dengan 100.000. Berarti 93 0 0 0 tambah 5 tua ke 4 mah 130 juta DPP-nya. PPN-nya adalah 93 juta. Kemudian PT Retailindo, sebuah perusahaan dagang, memberikan cuma-cuma sejumlah barang contoh produk yang sebenarnya 100.000. Harga pokok barang tersebut adalah 90.000. Nah, ini pakai harga pokok ya kalau pembelian cuma-cuma. DPP-nya adalah harga pokoknya, berarti 90.000. PPN-nya adalah 9.000.
PT Indomaret menyerahkan sejumlah barang kena pajak ke salah satu cabangnya. Harga jual sebenarnya, harga pasar wajar adalah 1.500.000, sedangkan harga pokoknya adalah 1.300.000. Nah, ini penyerahan dari pusat ke cabang itu dia menggunakan harga pokok, guys, bukan harga pasar ya. Jadi menggunakan harga pokok. Jadi DPP-nya adalah 1.300.000, PPN-nya adalah 130.000. PT Alfamart menyerahkan sejumlah barang kena ke salah satu anak usaha. Nah, kalau anak usaha, nah ini karena ini afiliasi beda ya. Kalau ini adalah PT Indomaret sama cabangnya tadi masih satu perusahaan. Dan ketika dia menyerahkan dari pusat ke cabang itu menggunakan harga pokok DPP-nya. Tetapi kalau misalnya dia penyerahan dari perusahaan kepada pihak afiliasi, ya, itu dia bukan menggunakan harga pokok, tapi menggunakan harga pasar wajar. Ya, harga yang seharusnya pakai harga pasar wajar. Juga bukan harga jual, tetapi pakai harga pasar wajar. DPP berarti 2 juta, sedangkan PPN-nya adalah 200.000. PT Aqua, sebuah produsen air mineral, memakai sendiri 10 galon air mineral hasil produksi sendiri yang harga jual sebenarnya 200.000. Harga jual tersebut telah diperhitungkan laba kotor senilai 20% dari harga pokok produksi. Nah, ini berarti ini ya, DPP-nya pakai yang harga pokok. Nah, jadi ini itu sudah ada laba 20% nih dari harga produksi. Berarti cara nyari DPP-nya adalah 100 per 120 dikali 200.000 gitu kan. Berarti 166.667. Berarti PPN-nya adalah 16.666 gitu ya. 6666. Kemudian nomor 18, PT ABC melelang barang kena pajak yang dimiliki oleh kantor lelang. Nilai buku barang kena pajak adalah 100 juta, harga pasar 110 juta, harga lelang 90 juta. Nah, kalau lelang dia pakai harga lelang ya, guys. Berarti DPP-nya 90 juta. PPN-nya adalah 9 juta. Kemudian PT Titipan Petir, sebuah perusahaan pengiriman paket, memberikan tagihan sebesar 100.000 kepada pelanggannya. Kalau pengiriman paket ini dia DPP-nya itu adalah 10% dari harganya ini, guys. Berarti 10.000 dia. Sedangkan PPN adalah 10% dari DPP, berarti 1.000. Nah, kemudian PT Paramatur, sebuah perusahaan biro perjalanan, memberikan tagihan untuk paket perjalanan ke Bali kepada pelanggannya senilai 5 juta, berarti DPP-nya itu adalah 5. Nah, ini DPP-nya 10% dari 5 juta juga ya. Jadi DP-nya 500.000, PPN-nya adalah 10% dari 500.000, berarti 50.000. Gitu, guys. Oke, ini nomor 1, kemudian kita masuk ke nomor 2. PT Indoren menyewakan 5 unit mobil operasional kepada PT Benua dengan jumlah nilai sewa yang disepakati adalah 25 juta. Nah, berarti kalau yang pertama adalah DPP-nya 25 juta, ya jelas ya ada PPN-nya, guys. PPN-nya adalah 2.500.000. Kemudian yang kedua, PT Servisindo memberikan jasa perbaikan AC, mengatur suhu udara kepada PT Multiarta dengan nilai jasa yang disepakati adalah 4 juta termasuk PPN. Nah, berarti DPP-nya adalah ya 100 per 110 ya. 100 per 110 dikali 4 juta. Rp3.636.363. Nah, PPN-nya berapa? Nah, PPN-nya adalah 363.636 atau 637 juga boleh. Gitu ya. Nah, kemudian yang B kita lihat. Hitung jumlah pembayaran yang diterima oleh PT Indoren dan Servisindo jika semua pihak yang terkait dalam transisi melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jangan lupa guys, ini kan ada sewa ya. Ini sewa. Ini berarti ada PPh 23 nih guys, jangan lupa. 2% dari 25 juta berarti berapa? 500.000 ya. Kan 1%-nya 250.000. 2%-nya 500.000. Kemudian yang ini ada PPh 23 juga. 2% dikali 4 juta berarti 800.000. Sorry, bukan. Itu 20%. Berarti 80.000. Gitu ya. Ribu ya guys. Kemudian, nah ini kan berarti
sistemnya ya, kalau Indoren menyewakan ke PT Benua berarti nanti si Indoren itu akan terima duit ya. Jadi gini, ini Indoren nih, yang satu dulu Indoren jual ke Benua. Nah, yang pertama Benua akan ngasih duit nih, ngasih duit ke Indoren tuh 25 juta. Plus ada PPN 2.500.000. Oke, berarti 27.500 nih. Nah, tapi di sisi lain, di sini PT Benua juga harus memotong PPh pasal 23 kepada si Indoren. Berapa sebesarnya? 500.000. Nah, berarti dikurangi 500.000. Nah, jadi beda ya guys, kalau misalnya yang PPh 23 itu bukan dipungut oleh si penjual, tapi si pembeli yang memotong pasal 23-nya. Si penyewanya memotong pasal 23, berarti 500.000 tadi dipotong oleh si Benua. Nah, berarti total uang yang dikeluarkan adalah 27 juta yang dibayar oleh dari si Benua ke Indoren ya. 25 juta itu harga jualnya, 2.500.000 itu PPN-nya, dan ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh PT Benua sebesar 27 juta. Nah, itu ya, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, nah sama, jadi Indoren, Servisindo jual ke Indo Arta kan. Nah, ini gua ke Indo Arta. Servisindo ke Indo Arta. Nah, yang pertama di sini ada 36.363 dulu. Ini DPP-nya. Pasti dibayar nih dari Indo Arta ke Servisindo ya. Gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa ada PPN. PPN-nya adalah 363.637 gitu atau 636. Nah, dan ada berarti total 4 juta nih ya. Nah, tapi jangan lupa ini harus kita kurangi dengan PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23-nya adalah 2% dari 3636 tadi. Jadi 2%, bukan dari ini ya, bukan dari 4 juta ya, 2% dari 36363 ya. Berarti 72727,26 gitu ya, 72727,26. Ini yang dipotong oleh si Indo, bukan Undi Arta ya, Multi Arta, yang dipotong oleh Multi Arta sebagai pembeli jasa gitu ya, sebagai pembeli jasa. Berarti total uang yang dikeluarkan adalah berarti 4 juta dikurangi dengan 72727 ya, berarti 3.927.273. Nah, ini ya guys, ini jawabannya. Oke guys, itu dulu kira-kira yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media kalian. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.